Satu poin penting lagi, kalau Pak Prabowo gagal membangun IKN, maka masyarakat belum tentu marah karena sebagian tahu bahwa ini ambisinya Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Prabowo gagal menyalurkan program untuk rakyat, maka masyarakat bisa marah, begitu ya. Mas Media, Ya. banyak juga yang bertanya-tanya begitu ya, Mas Media, apa mungkin proyek IKN akan mangkrak? Tapi sebenarnya menurut Anda, Mas Media, apa dampak yang paling signifikan dari pemblokiran anggaran ini, khususnya kalau kita bicara soal sektor konstruksi dan juga ekonomi nasional, Mas Media? Ya, saat ini memang IKN relatif belum berjalan signifikan ya, sesuai dengan rencana. Dan memang salah satu kendalanya itu adalah fiskal kita yang terbatas. Uh, dan problemnya adalah kita tidak bisa memilih keduanya dengan fiskal kita yang terbatas. IKN besar sekali, MBG juga besar sekali. Jadi Pak Prabowo harus memilih setidaknya salah satunya dan memikirkan satu yang lain atau dikurangi anggarannya. Dan IKN ini menurut saya barang panas. Karena andai publik bisa memilih ya dengan fiskal yang sekarang, apakah membangun IKN atau menerima program perlinsos seperti subsidi transportasi atau bahkan MBG, maka masyarakat pasti akan lebih memilih subsidi langsung kepada masyarakat ketimbang IKN. Artinya Pak Prabowo didukung oleh masyarakat untuk menahan anggaran IKN ini. Satu poin penting lagi, kalau Pak Prabowo gagal membangun IKN, maka masyarakat belum tentu marah karena sebagian tahu bahwa ini ambisinya Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Prabowo gagal menyalurkan program untuk rakyat, maka masyarakat bisa marah, begitu ya. Jadi dari perspektif narasi publik, sebetulnya masyarakat mendukung fiskal yang lebih efektif untuk diberikan kepada masyarakat, begitu ya. Dan sekarang pilihannya ada di Pak Prabowo, menggunakan anggaran penghematan ini untuk IKN yang belum tentu langsung ke sektor real, atau membagikannya kepada masyarakat dalam bentuk insentif fiskal. Dan Baik. kalau menurut hemat saya ya, dari postur anggaran hari ini, daripada menganggarkan 48 triliun atau bahkan bisa jadi lebih banyak dan pada akhirnya IKN ini juga tetap mangkrak, maka memang lebih baik dianggarkan pada program perlindungan sosial dan ketahanan pangan yang hari ini lebih diinginkan publik, begitu ya. Tapi memang ini kan nggak mudah. Uh, ini yang saya sampaikan kan kalkulasi ekonomi, ada kalkulasi politik tentu saja, di mana 11 menteri ekonomi di bidang ekonomi Indonesia hari ini itu adalah ex-nya kabinet Pak Jokowi. Jadi secara politik ini juga nggak mudah. Jadi Pak Prabowo selain melakukan pertimbangan ekonomi juga melakukan pertimbangan politik. Tapi pada akhirnya saya tentu berharap andai ada fiskal hari ini, jangan justru dibuang kepada investasi yang belum tentu langsung dirasakan oleh masyarakat.